Travelers, welcome to Lampung. And this is Liburan Yuk. Travelers, sekarang gue udah ada di Dermaga Cantik dan gue akan melanjutkan perjalanan gue ke tujuan utama gue. Tapi sebelumnya, gue bakal transit dulu di Pulau Sebesi. So, let's go. Travelers, masih bersama gue, Baper, di Liburan Yuk. Dan kali ini, gue bakal ngajak Travelers ke sebuah provinsi yang berada paling selatan di Pulau Sumatera. Travelers, Lampung banyak banget tempat wisatanya. Gua heran kenapa orang Jakarta itu jarang banget yang liburan ke Bandar Lampung. Padahal jarak antara Jakarta sama Lampung itu nggak beda jauh. Maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Masih bisa ditempuh sama perjalanan darat. Yes, Lampung, sebuah provinsi yang paling selatan di Pulau Sumatera, menyimpan kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Buat kalian nih yang dari Jakarta terus pengen nikmatin pemandangan alam yang komplit, nggak perlu deh jauh-jauh ke Bali ataupun ke Papua. Di sini lo bisa nikmatin semua, mulai dari gunung sampai lautan. Perjalanan gua kali ini dimulai dari Pelabuhan Cantik. Dari dermaga ini, gua bakal dibawa buat ngeliat keindahan Lampung. Hampir 3 jam perjalanan. Perahu yang gua naiki dengan wisatawan lainnya berhenti di sebuah pulau bernama Sebugu yang memiliki keindahan yang cukup menusuk mata gua sebagai seorang petualang sejati. Travelers, sebelum gua menuju ke tujuan utama gua di sini, nih, ternyata perahu yang gua naikin sebagai alat transportasi ini lagi door to door ke pulau-pulau untuk snorkeling dong. Buat snorkeling, men. Nah, kebetulan snorkeling jadi salah satu hobi gue. Mau tahu kayak gimana keindahan lautnya? Gue kasih lihat ya. Gua kira Travelers, gua bakal langsung sampai nih ke Pulau Sebesi. Ternyata enggak. Gua disuguhkan sama beberapa spot snorkeling yang keren banget. Dan itu spot snorkelingnya nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi tiga ya, kayak hadiah. Jadi 3 spot snorkeling itu emang keren banget. Dan itu beda-beda pulau. Yes, lokasi di Pulau Sebuku ini adalah rangkaian perjalanan menuju lokasi yang bakal gue tuju, Travelers. Yang awalnya gue pikir spot snorkeling di Sebuku ini adalah destinasi tujuan utama gue. Hampir seluruh orang atau wisatawan yang ada di perahu bareng gua semua terjun ke laut buat nikmatin keindahan biota laut dari Pulau Sebuku ini. Termasuk gua yang mencoba beberapa kali lompat dari atas dek perahu ini. Gokil kan, Travelers? Tuh, lihat tuh, Travelers. Lautnya, terumbu karangnya, ikan-ikannya. Pokoknya, wah, keren banget deh. Wake me up now and tell me this is all a bad dream. Travelers, setelah cukup menyegarkan diri dengan snorkeling, perjalanan perahu pun dilanjutkan kembali ke Pulau Sebesi yang menjadi lokasi peristirahatan gua sebelum ke lokasi yang bakal gue tuju. Rasanya udah gak sabar banget nih, Travelers. Pengen buru-buru ke tujuan gua, Travelers. Travelers, tadi gua udah sempat singgah di beberapa spot snorkeling dan sekarang gua udah sampai di yang namanya Pulau Sabesi. Nah, di Pulau Sabesi ini akan menjadi tempat gua untuk beristirahat sejenak karena ini adalah tempat transit untuk gua menuju ke tujuan utama gua di sini. Jadi Travelers, ikutin terus Liburan Yuk. Let's go. Nih, Travelers, intro atau suguhan awal dari perjalanan gua ini masih ada ternyata. Yes, menjelang matahari terbenam, gua sama pencari keindahan alam Indonesia ini diajak lagi ke sebuah pulau bernama Umang-Umang. Mang, kumaha mang?
damang. Nah, jadi awalnya di Pulau Umang-Umang ini harusnya kita bisa melakukan aktivitas favorit gue, yaitu snorkeling. Cuma airnya yang lagi surut dan agak sedikit keruh. Jadi ya gue cuma bisa main-main aja di pulau ini. Travelers, sekarang gua udah sampai di yang namanya Pulau Umang-Umang. Pulaunya keren banget. Ini Pulau Umang-Umang, pulau komeng-komeng nggak ada. Sekarang gua mau menikmati Pulau Umang-Umang dulu. Bye, travelers. Travelers, bisa lihat sendiri kan, gak cuma gua yang nikmatin waktu senja di kala mentari terbenam di Pulau Umang-Umang ini. Wisatawan lain pun banyak yang nikmatin hal yang sama kayak gue. Seru kan Travelers? Travelers, Anda kerja? Kita libur! Anda libur? Kita liburan! Liburan yuk! Let's go! Setelah cukup beristirahat dan melakukan persiapan, gue bergegas ke dermaga Sabesi buat naik perahu. Travelers, sekarang jam 3 subuh dan gua mau melakukan kewajiban gua di aktivitas hari ini kalau lagi di Pulau Sabesi. Mau temu kemana? Ntar dulu. Makanya ikutin terus liburan yuk. Wow, gua nggak sabar nih Travelers. Nah, jadi tujuan gua ini adalah Gunung Anak Krakatau. Dari Pulau Sabesi bisa ditempuh dalam waktu ya kira-kira 3 jam dengan kapal laut. Gunung Anak Krakatau ini adalah terletak di Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Gunung ini merupakan gunung vulkanik aktif dan uniknya gunung ini terletak di tengah lautan yang muncul ke permukaan pada bagian punggung gunung hingga puncak dari gunung tersebut. Dan sisanya terdapat di bagian bawah laut. Jadi Travelers, ternyata Krakatau itu begini. Setengahnya itu air. Jadi pantai ini tuh ke bawah udah badan Krakatau. Nah, karena keunikannya itulah yang bikin gue penasaran banget dengan fenomena alam yang satu ini. Namun sayang 1000 sayang Travelers, apalagi sih? Setelah berjam-jam di perahu rela bangun di kala matahari belum terbit, gue dan rombongan lainnya gagal untuk menginjakan kaki di Gunung Krakatau itu. Atas dasar alasan faktor alam yang tidak memungkinkan. Kecewa sih. Tapi kalau alam yang berbicara, kita jangan sekali-sekali coba untuk melawannya Travelers. Tapi tenang. Sebagai penghapus kesedihan dan kekecewaan yang mendalam, gue diajak lagi nih ke sebuah spot snorkeling yang gak kalah indahnya. Lokasinya gak jauh dari Gunung Anak Krakatau. Namanya Lagun Cabe, bukan cabe tabur. Untung gue orangnya perkasa, tabah, baik hati, dan periang. Jadi kekecewaan gue yang gagal di Anak Krakatau bakal gue bayar di sini. Travelers, habis naik gunung ya kan Krakatau, Anak Krakatau. Sekarang mampir ke Lagun Cabe. Di sini gue bakal snorkeling. Gue mau kerja dulu. Sorry, gue mau liburan dulu. Oke, Travelers, selamat bersenang-senang.
Setelah lelah menjelajahi kawasan Pulau Sebesi dan sekitarnya, gua pun memutuskan kembali ke kota Bandar Lampung untuk lanjutin aktivitas yang gak kalah seru pastinya travelers. Cuaca cerah mengawali perjalanan gua di hari selanjutnya. Kayaknya nggak afdol ya travelers mengunjungi suatu daerah tapi nggak nyobain makanan khasnya. Nah, itu dialah yang mengantarkan kaki gua dan perut gua yang lapar ini berjalan ke sebuah rumah makan yang menjual menu-menu khas dari kota Lampung. Akhirnya travelers, sembari liburan, sembari mengisi perut, gua mau nyobain yang namanya makanan khas Lampung. Kita langsung pesen aja travelers. Mbak. Ya, selamat siang. Seruit polos, sate iwat tuku. Wah, makanan minumnya banyak banget travelers. Mbak, aku kan lagi liburan di Lampung nih. Aku pengen makan makanan khas Lampung dong, apa sih? Khas Lampung makanannya ada gulai taboh iwa tapak semalam. Taboh iwa. Tapak semalam. Oh ini ya? Taboh iwa tapak semalam. Banyak beraktivitas di Lampung. Pasti bikin perut gue lapar dan membutuhkan banyak energi. Berarti nggak ada salahnya dong kalau misalkan gue mencicipi sedikit kenikmatan dari makanan khas Lampung. Gue kira Lampung itu cuma terkenal sama kopinya. Ternyata enggak travelers. Banyak banget kuliner yang bisa dinikmatin di Lampung. Dan itu khas banget. Itu enak banget. Kita lihat nanti aja makanan dan minumannya. Sekarang saya mau tidur. Jadi travelers, rumah makan yang gua singgahi ini udah dinobatin sebagai restoran yang menyajikan menu-menu tradisional yang menjadi warisan budaya tak benda dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ah, apa? Oh iya, iya. Oh iya. Makasih Mbak. Travelers, wah ketiduran. Ini adalah tabuh iwa tapak semalam, seruit polos, dan serbet kue ini. Biasanya gue minum duluan. Nih serbet kue ini. Gak salah kan gue makan di sini? Keren gak tuh? Lokasinya yang berada di pusat kota Bandar Lampung ini bisa jadi rekomendasi nih travelers kalau lagi pada liburan ke Lampung dan pengen nyobain makanan khasnya, dateng sini. Travelers, makanan gue belum habis, jadi gue mau ngabisin dulu. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini gue bakal mendatangi satu tempat yang khas banget buat Lampung. Kira-kira apa ya? Apakah tempat kopi kah? Atau tempat main kah? Atau apakah? Tunggu saja jawabannya, makanya jangan kemana-mana. Ikutin terus liburan yuk. Let's go makan. Ada travelers ya? Back again di Liburan Yuk, barengan gue baper yang doyan liburan. Perut udah keisi, energi udah fit lagi, dan gue siap beraktivitas lagi nih travelers. Oh ya, gue ada tebak-tebakan nih travelers. Apa yang menjadi ciri khas dari Provinsi Lampung? Ayo, tebak. Yes, Gajah Lampung. Kali ini gue bakal ngajak lo semua travelers ke tempat rehabilitas dari Gajah Lampung. Tepatnya di Waikambas. Wah, seru banget travelers. Gua bisa lihat gajah dan main bareng mereka. For your information nih travelers, di Taman Nasional Waikambas sebenarnya ada satwa lainnya yang dilindungi, seperti badak Sumatera dan beberapa jenis hewan lainnya. Dan luasnya yang mencapai 1.300 km persegi ini merupakan taman nasional pertama di Indonesia, serta merupakan ikon pariwisata pertama di Lampung. Wah, gue beruntung banget travelers bisa liburan ke sini. Travelers, di depan mata gua ini ada gajah yang gede sama gajah yang kecil.
Lucu banget. Nah, sekarang gue pengen tahu lebih banyak tentang gajah-gajah di Waikambas ini. Kebetulan di depan ada pawangnya nih. Ada gajah. Let's go. Let's go. Halo Pak. Halo. Halo, saya Bakti. Catur. Dengan Papa Catur ya? Iya. Pak, saya kan lagi liburan nih ke Waikambas. Saya ngeliat gajah-gajah ini. Saya mau nanya dong Pak, ada berapa gajah sih Pak di sini? Kita di sini ada 66 ekor. Nah, Pak, di sini kan ada gajah-gajah nih. Iya. Saya mau tanya dong, ada aktivitas buat pengunjung nggak sih Pak yang bersangkut paut dengan gajah? Oh, ada. Apa Pak? Kalau mau naik keliling-keliling selama 1,5 jam namanya trekking. Naik gajah? Selain itu Pak, ada apa lagi Pak? Apa? Mandi dengan gajah di kolam pemandian gajah. Mandi dengan gajah. Mandi sama gajah. Naik gajah, nanti gajahnya turun ke kolam, mandi. Baiklah, travelers, saya akan mencoba beberapa aktivitas dengan gajah. Makanya ikutin terus liburan yuk. Let's go. Hai, Kartija. Yeti. Hai. Di situ gua ke tempat konservasi gajah dan gua ketemu banyak banget gajah. Ada siapa ya? Namanya ada Kartija, terus ada Yeti, terus ada Berry, terus ada Aris juga ada. Ada. Terus ada Pepi, ada Joni. Yes, nggak cuma sekedar foto-foto aja nih travelers. Gua bisa ngerasain langsung rasanya naik gajah. Wow. Travelers, memperkenalkan Berry. Ada nama panjangnya? Dari prima. Berry. Oke, oke. Oh, ini yang saya naikin? Ya. Oh, dia tuh duduk buat saya naikin? Udah nurut ya? Travelers, sekarang gua mau naik gajah. Let's go! Yes! Oke, oke. Oke. Oke, oke, oke. Sekarang udah ada di atas gajah. Sekarang udah di atas gajah. Wow. Oke, ini menyenangkan sekali. Oke, di punggung gajah, di punggung gajah. Rasanya naik gajah itu geli-geli enak. Beneran seriusan, karena apa? Di tubuh gajah itu mereka punya bulu dan bulunya itu cukup tebal kayak sapu ijuk. Jadi begitu lu duduk pakai celana pendek, itu si bulu yang kayak sapu ijuk tuh bakal nempel-nempel. Dan lu duduk di pundaknya. Jadi jalan pas gini. Kanan, kiri, kanan, kiri. Gitu. Gajah yang ada di Waikambas ini adalah gajah-gajah terlatih. Jadi dia udah ngerti apa mau kita atau si kipernya. Gua berasa ada di hutan-hutan Afrika di Travelers. Keliling-keliling hutan, terus sambil naik gajah. Travelers, naik gajah adalah kepuasan tersendiri. Tadi gue udah ngobrol sama pawangnya, udah ketemu sama Yeti, sama Kartija. Naikin si Berry Prima juga udah. Berry Prima. Nah, sekarang gue akan melanjutkan lagi ke aktivitas yang selanjutnya, yaitu memandikan gajah. Yes, gue bakal mandiin gajah. Gimana caranya? Gue juga nggak ngerti. Gajah itu gede banget. Katanya sih mandinya di ini nih, di kolam sini nih. Makanya sekarang gue penasaran pengen mandiin gajah. Lu juga pengen lihat kan mandiin gajah gue kayak gimana? Mandiin gajah gue kayak gimana? Gue mandiin gajah kayak gimana? Makanya ikutin terus liburan nih. Let's go. Ayo mandiin gajah. Terus nih Travelers, serunya nggak cuma di situ aja. Gue beruntung banget bisa mandiin gajah-gajah yang ada di Waikambas. Wah. Travelers, gajah aja mandi, masa gua nggak mandi? Gimana kalau kita ikutan? Pak, boleh ikutan nggak Pak? Tar dulu, makanya.
Let's go. Kita mandiin gajah. Travelers, sekarang gue mau mandiin gajah nih. Kartijah si cantik. Oh, Neng Tijah. Yeti, sini. Yeti, ayo ikut. Ditemenin pawangnya, gue kali ini berkesempatan mandiin yang namanya Kartijah. Si gajah betina yang ngebesin ini, buat gue sih ini lebih ke main air bukan mandiin. Soalnya seru banget. Sampai-sampai ada acara si Joni gajah kecil nyemprotin air terus ke gue. Travelers, kita sekarang lagi ngegosok. Ya, Kartijah. Diam. Diam. Kamu diam, kamu diam. 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 Oke, kita Diam. beri Pak. Oke, stop. Ini adalah Joni. Hampir seluruh gajah yang ada di Waikambas ini, kalau mau mandi, ya di sini tempatnya. Bisa lihat kan travelers, gajah yang lainnya pun datang dari berbagai penjuru buat mandi di sini. Travelers, Joni udah selesai mandi. Sekarang gue mau keluar kolam, tapi gue mau naik Joni dulu. Oke Joni, nggak apa-apa ya? Joni, kita jalan. Sini. Joni. Berhubung waktu yang udah nunjukin semakin sore, kebersamaan gue dan gajah-gajah lucu ini pun harus berakhir nih travelers. Ya, dadah gajah. Travelers, Waikambas bisa menjadi destinasi utama kalau misalkan kalian berkunjung ke Lampung. Di sini kalian bisa melakukan berbagai aktivitas bersama gajah-gajah. Nah, berhubung aktivitas gue masih banyak yang lainnya, jadi gue harus cabut nih dari tempat ini. Makanya ikutin terus liburan yuk. Jangan kerja mulu, capek. Let's go!